Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah bi ni'mati tatim sholihat. Wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul ayati wa mujizati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addin ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa fatwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Romarul wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil ma'ud sirat rajah fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun li dhunubikum wadlubu ilal wasilah wad darajah rafi'ah wa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasuluh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah alhamdulillahi alamin. Kita sama-sama sudah hadir mulai jam 6 tadi, saking rajinnya jam 6 sudah datang. Alhamdulillah. Sampai ada yang datang jam setengah 10, ada yang datang jam terakhir. Ini yang perlu kami ingatkan. Tolakul ilmu faridah. Nuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Seperti halnya orang itu kalau kita sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu awal kita datang di shop yang pertama itu dapat hadiah onta. Di belakang imam barisan yang pertama itu dapat onta. Dan yang harga onta merah ini sama dengan 40 mobil Avanza. Yang kedua yang hadir ini dapat kambing urut. Yang ketiga dapat ayam. Nah yang keempat barisan dapat telur. Lumayan. Jadi kalau yang kelima, keenam sampai baris ke belakang itu dapat sandal. Ini aja. Jadi tolak iman seseorang itu bisa diukur
kehadirannya di majelis ilmu. Kalau mereka bergegas, berarti dia memang suka masuk surga. Kalau mereka datangnya terlambat atau datangnya tidak mendahului atau imam menunggu, berarti dia golongan orang-orang yang tidak ingin masuk surga. Pikirkan itu. Kalau memang saudara-saudara inginkan surga, awal akhir awal sudah di belakang imam. Untuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketinggalan takbir saja satu kali sholat musibah dia. Takbir ketinggalan. Jadi saya minta pengajian itu jangan nunggu orang. Begitu jam 7, jam 8 tidak ada orang dimulai. Urusan mereka datang jam 8, jam 9. Yang penting kamu tidak peduli dia masuk surga atau tidak. Ini sudah kebiasaan buruk. Kalau orang datang jam 9, setengah 10 itu nggak pernah lihat saya ngaji seperti itu. Di pesantren mana tidak ada. Itu sudah termasuk khianat kepada majelis ilmu. Ya. Jadi kalau ada yang demikian itu, jangan harap kabul doanya. Sekali lagi, jangan harap kabul doanya. Karena itu sudah tidak menepati janji dengan Allah dan Rasul. Dia menepati janji dengan hawa nafsunya. Mudah-mudahan itu seperti itu, yang lambat-lambat seperti itu jangan ditiru dan jangan diikuti dan jangan ini. Mereka sudah berserikat, bersekutu dengan hawa nafsunya sehingga tidak ada kebaikan apapun yang didapatkan dari majelis ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan itu nasihat saya yang cerdas melaksanakan dengan segera, yang malas tetap merdeka. Mudah-mudahan itu semuanya kita datang bisa merubah tabiat sifat yang buruk, sifat yang malas, sifat yang tidak terpuji bagi orang-orang yang disebut beriman. Karena orang beriman adalah disiplin, konsekuensinya komitmen dan berdasarkan betul-betul perjanjian Allah dan Rasulnya, agar kita menepati janji apa yang diberikan Allah Rasul. Ya. Ada nggak maghrib itu, sholat maghrib itu ditunda jam 8? Ada nggak? Maghrib itu ditunda setengah 8 atau jam 7? Ada nggak? Nggak ada. Kalau maghrib aja dia harus tepat waktunya. Maghrib, isya. Itu 1 jam bedanya. Kalau kita nunggu sampai 2 jam, apa namanya? Padahal sholat itu saja tidak boleh terlambat itu. Apalagi ilmu. Ilmu lebih utama daripada sholat. Dan ilmu itu lebih fardu, yang semuanya kuncinya bisa mengerjakan sholat benar dengan ilmu. Ilmu itulah imam dari semua amal. Tolong diperhatikan. Karena ini merupakan dasar pokok orang duduk di majelis taklim. Kalau dasar pokok ini tidak bisa dijalankan, tidak ada gunanya majelis taklim. Karena itu adalah pokok undang-undang dasar agama Islam. Disiplin, nas. Mudah-mudahan
mudah-mudahan itu kita bisa jalankan semuanya. Malam ini kita langsung membahas masalah, karena kita sedang menghadapi malam 27 Rajab adalah malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menerangkan malam ini tentang Isra wal Mi'raj daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang ditulis dalam surat Al-Isra ayat 1, yang mana artinya Maha Suci Allah yang telah mengendaki hambanya Muhammad berjalan di waktu malam hari dari Masjidil Haram Mekah dan sampai Masjidil Aqsa atau Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Hasan bin Ali bahwa Nabi SAW bersabda, "Aksiru sholata alaiya fa inna sholatakum maghfiratun li dzunubikum wadlubu ilal wasilah wadraja rafi'ah fa inna wasilati illa rabbi syafa'atun lakum." Perbanyakilah olehmu sekalian akan membaca selawat untuk saya, karena sesungguhnya baca selawat itu menyebabkan ampunan terhadap dosa-dosa kamu, dan mintalah kepada saya akan wasilah atau perantara dan derajat yang tinggi, karena perantara saya atau Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhan saya itu menjadi syafaat bagi kamu sekalian. Dalam kitab Al-Jami'us Syagir An Jabir bin Abdullah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul nida Allahumma rabbiyal da'watika wa salatul qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa dzalatul rafi'ah wa basul maqam Muhammad alladhi wa tawinaka la dunya halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Ini doa sesudah azan. Barang siapa ketika mendengar azan kemudian doa tersebut di atas, yang artinya, "Ya Allah Tuhan pemilik dakwah atau undangan yang sempurna ini dan pemilik sholat yang tegak berdiri, berikanlah kepada Nabi Muhammad akan perantaraan dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji." Maka seharusnya dia mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Jadi orang baca doanya habis azan itu dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Sebab turunnya doa tersebut ialah bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan Isra-nya, perjalanan malamnya, orang-orang kafir Mekah sama mendustakannya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut guna membenarkan nabinya akan apa-apa yang telah dikatakan. Jadi bersamaan di mana orang kafir mengkafirkan nabinya, maka doa ini diturunkan.
Jadi bukan karangan ulama atau karangan siapa, tapi ini adalah ayat yang langsung diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Burhan An-Nasafi, tatkala Nabi Muhammad SAW sampai derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya, hai Muhammad, dengan apakah aku memuliakan engkau? Karena beliau alaihissalam, kata beliau ini, engkau ya Allah memuliakan saya dengan kehendak engkau, menasabkan diriku kepada engkau sebagai hamba. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maksudnya Allah yang menghendaki hambanya berjalan di waktu malam. Di dalam surat tersebut yang bentuknya berkalimat ta'ajjub atau kagum, menunjukkan adanya kaitan bahwa berita yang datang sesudah itu merupakan perkara yang menyalahi kebiasaan atau sangat luar biasa, dan sebagai tanda kekuasaannya yang tidak seorang pun mampu mengerjakannya selain Allah Ta'ala sendiri. Maka dipergunakan kalimat kata-kata laila, malam hari. Terhadap kaitannya itu yang dimaksud adalah sebagian malam. Ini mukjizat, masa dari malam sampai subuh sudah datang. Bayangkan kecepatannya berapa itu kalau masuk langit 7 lapis, dari jam 7 malam sampai subuh sudah sampai subuh. Kalau kita sampai Jakarta tentu kita masih subuh. Dan dulu ada mobil, ya, cuman onta. Dan menjadi jelas dengan kaitan ini akan sedikitnya waktu Isra, bahkan sebagai bukti juga Isra itu terjadi di sebagian malam saja. Maka kalau kita katakan firman Allah, min ayatina, menggunakan arti sebagian, dan firman Allah Ta'ala di haknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau yang sehubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalik nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardh. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan beberapa langit dan bumi. Lahirnya atau tampaknya menunjukkan lebih diutamakannya Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang yang mempercakapkan, membicarakan soal itu. Apa seginya? Kami menjawab, kerajaan langit dan bumi itu sebagian dari beberapa tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu lebih utama, lebih banyak dari itu. Maka yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW
dari tanda-tandanya Nabi Muhammad, dan beberapa keajaibannya itu lebih utama daripada kerajaan berapa langit dan bumi. Demikianlah menjadi jelas bahwa Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita ambil dari tafsir Lughat. Ini banyak tafsir Mukasir, ya, tafsir Jalalain, tapi ini ambil dari tafsir Lughat. Adapun imannya surat tersebut dimulai dengan kalimat tasbih, ada dua segi. Bahwasanya orang Arab itu bertasbih terhadap segala perkara yang menakjubkan. Maka seakan-akan Allah Ta'ala takjub dari sebab hambanya orang-orang yang mengejek dan menghina urusannya, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Tasbih pada permulaan surat tersebut sebagai penolakan terhadap mereka, karena ketika beliau berbicara atau menyampaikan berita tentang Isra, mereka mendustakannya atau tidak mengakuinya. Maka arti tasbih pada ayat tersebut ialah Allah Maha Suci, Subhanallah, dari menjadikan atau mengurus seorang utusan atau seorang urusan atau utusan yang mendusta. Jadi Al-Imam Abu Hadis, jadi mereka tidak mengakui. Jadi peristiwa Mi'raj itu yang pertama kali percaya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya masuk akal. Umpamanya kita di zamannya Rasulullah, kita pasti tidak akan percaya. Bagaimana naik onta? Bagaimana jam 7 belum mampir ke Masjidil Aqsa, berangkat lagi ke langit 7. Kalau subuh sudah datang cerita, saya masuk langit 7, pasti bilang orang gila. Yang di zaman serba tidak ada kendaraan pesawat menceritakan masuk langit 7. Mau masuk bulan aja berapa bulan? Pesawat jet saja ke Jakarta berapa jam? Yang kecepatan supersonik. Ini satu malam masuk langit 7. Kalau kamu bertanya, apakah hikmahnya surat Isra dimulai dengan tasbih dan surat Kahfi dimulai dengan tahmid? Surat Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah, sedangkan Mi'raj, Isra Mi'raj ini dimulai dengan Subhanallah, dengan memuji. Saya jawab, sesungguhnya tasbih itu datang lebih dahulu daripada tahmid. Misalnya, fasabbih bihamdi rabbika. Nah, jadi tasbih dari alhamdulillah. Maka masukkanlah dengan memuji Tuhanmu dan subhanallah walhamdulillah. Kita sambung wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena memang tasbih itu memasucikan dan tahmid itu memuji. Memasucikan itu pembersihan dan tahmid itu menghiasi.
subhanallah, itu mensucikan, kemudian menyebut alhamdulillah, menghiasi. Kata sementara ulama, yang dimaksud dengan Masjidil Haram ialah Masjidil Mekah. Bahwa Nabi Muhammad SAW, awal Masjidil Wudi'a fil ardi Masjidil Haram. Jadi awal pertama masjid adalah Masjidil Haram, karena di situ ada Baitullah, rumah Allah. Ya. Min awal baiti wudi'a linnas alladzi ba'atha mubarakan wa hudal alamin. Sesungguhnya pertama-tama rumah masjid yang diletakkan untuk manusia adalah berada di Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abi Dzar An-Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, awal Masjidil Wudi'a fil ardh al-Masjidil Haram wa badal Masjidil Aqsa alladzi asasahu Ya'qub Ishaq alaihi wassalam bada bina Ibrahim alaihi salam Ka'bah. Pertama-tama masjid yang diletakkan dibangun di permukaan bumi ialah Masjidil Haram, dan sesudahnya ialah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Ya'qub dan Ya'qub bin Ishaq alaihissalam sesudah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah. Kalau kalian bertanya, kelihatannya ayat ini menunjukkan bahwa Isra adalah menuju Palestina atau Baitul Maqdis. Dan beberapa hadis sahih juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit. Maka bagaimana cara mengumpulkan dua dalil itu, dan apakah guna dan hikmahnya? Hanya disebutkan Masjidil Aqsa saja. Maka jawabannya, Isra itu di atas binatang yang bernama buraq, lebih besar dari onta, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kuda. Buraq ke Masjid Aqsa, dari Masjidil Aqsa naiknya ke langit dengan tangga. Maka faedahnya hanya disebutkan Masjid Aqsa saja, karena kalau beliau Nabi alaihissalam itu memberitahukan tentang naiknya ke langit lebih dulu, niscaya akan menjadi tambah ingkarlah mereka itu terhadap Isra dan Mi'raj. Maka tatkala beliau memberitahukan bahwa beliau dijalankan di waktu malam, waktu Isra dari ke Masjid Aqsa, dan mereka sudah mempunyai kecenderungan membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh beliau dari sebab beberapa alamat dan tanda-tanda, dan kemudian mereka betul-betul membenarkan beliau terhadap alamat tanda itu. Maka sesudah itu beliau memberitahukan bahwa Masjid Aqsa adalah sebagai tempat persiapan untuk bermi'raj ke langit. Maka dengan demikian telah jadikan Isra Masjid Aqsa sebagai persiapan untuk melakukan mi'raj ke langit. Ini kalau kita ambil melihat dari tafsir Khazin. Dari Zuhri dan Urwah, beliau diisrakan, diberangkatkan, dan memberitakan kepada orang-orang yang mengenai Isra dan Mi'raj. Maka banyak orang-orang yang telah membenarkan kenabiannya
akan mereka menimbulkan fitnah yang besar. Sementara orang yang golongan musyrik telah pergi mendatangi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka berkata, Abu Bakar, sungguh kawanmu mengaku bahwa dia telah diisrakan di waktu malam ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis terus ke langit dan katanya telah datang sebelum subuh. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau dia mengatakan seperti itu, maka benarlah dia. Mereka berkata, apakah engkau juga membenarkan soal ini? Kata Abu Bakar, ya, saya akan membenarkan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar diberi lakop atau panggilan As-Siddiq, benar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu jabatan benar, bukan baik, jujur, ya. Ada seorang dari antara mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Muhammad, berdirilah engkau." Maka Rasulullah pun berdiri. Kata orang tadi, angkatlah salah satu kakimu. Rasulullah pun mengangkat salah satu kakinya. Kata orang tadi, alangkah, angkatlah kakimu yang satunya lagi. Kata Rasulullah, apabila saya angkat, maka saya akan jatuh. Kata orang kafir tadi, kalau engkau tidak bisa mengangkatnya sejengkal saja dari bumi, maka bagaimana engkau mengangkatnya ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha? Maka Nabi SAW bersabda, keluarlah engkau dari masjid ini dan ceritakan percakapan ini kepada Ali, maka dialah yang akan menjawab kamu. Maka orang kafir itu keluar dari masjid dan menjumpai Sayyidina Ali Karmujaha serta menceritakan kisahnya kepada Ali. Maka Sayyidina Ali menghulus pedangnya dan memegangnya sehingga mati seketika. Langsung dipenggal kepalanya. Hanya masalah tanya gitu langsung, ya. Gak pakai mikir dua kali. Begitulah sahabat Nabi Muhammad SAW kalau membela Nabi-Nabian. Para sahabat beringkar dan proses kepada Ali sambil berkata, mengapa kamu membunuh dia? Dan kata Nabi SAW, bisa diterima oleh akal, yaitu menurutnya engkau menjawab dan tidak membunuhnya. Kata Ali, itulah jawaban terhadap orang menentang, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu bukannya tidak mampu menjawab, akan tetapi beliau tahu bahwa tidak akan mau menerima jawaban, sehingga beliau mengirimnya kepadaku untuk dibunuh. Dan jawabannya bahwa sesungguhnya Rasulullah dengan daya dan kekuatannya sendiri memang tidak mampu meninggi naik ke atas meskipun hanya sejengkal. Akan tetapi persoalan Mi'raj adalah bisa terjadi dengan kekuatan yang maha kuasa dan yang maha kuat, yang semua kekuasaan dibandingkan dan kekuasaannya hanyalah sangat butir sebutir atom dibanding sebesar matahari atau laksana setetes air dibandingkan air laut. Kemudian mereka berkumpul mendatangi Nabi SAW dan duduk sekelilingnya, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Baitul Maqdis. Maka mereka bertanya, beritahukan kepada kami tentang kabilah kami, yakni para pedagang kami yang pergi ke negeri Syam,
apakah engkau pernah berjumpa dengan sebagian daripada mereka? Untuk bukti bahwa kamu menuju Masjidil Aqsa. Nabi SAW menjawab, ya, saya melewati ontanya Bani Fulan di Rauha, dan mereka kehilangan seekor ontanya, dan mereka dalam berusaha mencarinya, dan di dalam perbekalan mereka ada gelasnya tempat air yang saya ambil dan saya minum. Kemudian saya letakkan kembali seperti semula, maka tanyakan kepada mereka, apakah mereka masih mendapatkan air ketika pulang? Kata mereka, ini adalah satu tanda bahwa Nabi pernah ketemu di perjalanan. Kemudian mereka berkata, beritahukan kepada kami tentang kafilah kami kapan mereka datang. Kata Nabi SAW, saya melewati kafilah itu di Tan'im, yaitu tempat dekat sebelum Al-Haram. Mereka berkata, berapa bilangan, apa bawaannya, bagaimana keadaan mereka, dan siapa-siapa di kafilah itu. Kata beliau Nabi alaihissalam, mereka demikian, dan di dalamnya bulan dan bulan, dan mereka didahului oleh onta aurak, yaitu onta yang berwarna seperti tanah dan membawa 2 karung goni, serta akan datang kepadanya pada saat matahari terbit. Ini perjalanannya melewati, ketemu semua sama orang-orang yang mau menuju Palestina. Tapi minta bukti. Kalau orang nggak percaya itu masih dibuktikan, ya nggak percaya, ya. Kata mereka, ini adalah satu alamat lagi. Maka mereka pun keluar pada akhir malam, menanti kafilah untuk membuktikan kebenarannya. Pemberitaan langit apabila telah tampak kebenarannya. Kemudian kata seorang dari antara mereka, ini dia matahari telah terbit. Dan kata yang lain dari mereka, dan inilah kafilah datang yang didahului oleh onta yang berwarna tanah, dan di dalamnya bulan-bulan. Bagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi SAW, mereka tetap tidak beriman dan berkata, ini semua adalah hanya sihir semata-mata. Orang kalau sudah tidak senang, tidak percaya, itu masih bisa terbang, ya, dianggap apa, entas. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW dari malam di waktu mana dia diisrakan, maka berkata, telah dikatakan kepada saya seekor binatang dan dia menyerupai bigol, yaitu buruk. Namanya dikendari oleh para nabi. Kata beliau selanjutnya, buruk itu membawa saya, dan dia bisa melangkahkan kakinya di depannya sejauh batas terakhir pandangannya. Maka saya dengar suara panggilan dari arah kanan, hai Muhammad, pelan-pelanlah. Maka terus saja dan tidak menghiraukan kepada suara itu. Kemudian saya dengar pula suara dari arah kiri, dan saya pun tidak berpaling kepada suara itu. Lalu saya dijumpai oleh seorang perempuan, sedang dia memakai segala macam perhiasan sambil melambai-lambaikan tangannya dan berkata, Muhammad, pelan-pelan. Maka pun saya terus saja dan tidak berpaling kepadanya. Kemudian saya sampai di Baitul Maqdis. Apabila mengatakan Masjidil Aqsa, maka saya turun dan melihat bulog itu di lubang yang dipergunakan oleh para nabi mengikatkan bulognya. Lalu saya masuk masjid dan sholat. Maka saya bertanya kepada Jibril, Jibril, saya telah mendengar suara dari kanan,
suara siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah suara propaganda atau membalik agama Yahudi. Maka ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu berhenti, niscaya umatmu menjadi orang-orang Yahudi. Saya bertanya lagi, saya pun mendengar suara dari arah kiri. Suara siapakah itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah suara propaganda atau membalik agama Nasrani. Maka ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu berhenti, niscaya umatmu menjadi orang Nasrani. Dan adapun orang-orang yang perempuan yang menjumpai kamu ialah dunia ini yang telah berhias untuk kamu. Maka sesungguhnya kalau sekiranya kamu berhenti, niscaya umatmu akan lebih memilih cinta duniawi daripada akhirat. Jadi karena masih cinta dan dilirik, dilirik siapa di belakang? Siapa yang dilirik? Bukan Nabi Muhammad, kamu yang dilirik. Kemudian didatangkan kepada saya dua tempat air, 2 gelas, satu dari 2 gelas satu berisi susu dan yang gelas lainnya belum berisi air. Dan suruhkan kepada saya, minumlah mana yang kamu kehendaki. Maka saya mengambil gelas yang berisi air susu serta meminumnya, dan saya tinggalkan gelas yang berisi air. Kata Jibril, benarlah engkau sesuai dengan berita, yakni engkau telah memberikan Islam kepada umatmu sebagai agama mereka. Ketahuilah, sekiranya engkau mempunyai arah, niscaya umatmu menjadi sesat semua. Telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala malam di saat mana saya diisrakan, sedang saya berada di Mekah antara tidur dan terjaga, telah datang Jibril kepada saya seraya berkata, hai Muhammad, berdirilah. Maka saya pun berdiri. Kiranya Jibril bersama dengan Mikail, kata Jibril kepada Mikail, berikanlah kepada saya sebuah bejana penuh dengan air Zam-Zam, karena saya akan membersihkan hati Muhammad dan melapangkan dadanya. Sabda Nabi SAW. Maka Jibril membedah perut saya dan mencucinya 3 kali, dan sungguh Mikail telah memberikan kepada Jibril 3 bejana penuh dengan air berturut-turut. Maka dia melapangkan dada saya dan mencabut bersih rasa dengki, bahkan memenuhi dengan hikmah, ilmu dan iman, dan memberikan stempel kenabian di antara 2 pundak saya. Kemudian dia membimbing tangan saya sampai ke sumur Zam-Zam. Ialah berkata kepada malaikat Mikail, berikan kepada aku 1 bejana air Zam-Zam atau air telaga Kausar. Dan Jibril berkata kepada saya, ambil air wudhu, hai Muhammad. Saya pun mengambil air wudhu. Kemudian Jibril berkata, pergilah hai Muhammad. Kata saya, kemana? Jawab Jibril, kepada Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu. Maka Jibril membimbing tangan saya dan mengeluarkan saya dari masjid. Waktu itu saya masih naik buruk. Seekor binatang lebih tinggi daripada himar dan lebih rendah daripada bigol. Pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor onta, rambut kepalanya seperti rambut kepala kuda, kaki-kakinya seperti kaki onta, telapak kakinya seperti telapak kaki lembu, dan punggungnya laksana mutiara yang putih. Di atas punggungnya terhadap ringkah atau 1 tempat dari surga.
Dan burung itu mempunyai dua sayap di pahanya untuk berjalan bagaikan kilat. Langkahnya sejauh batas pemandangannya. Satu kibas itu langsung kecepatannya sejauh pemandangan.